Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengalami begitu banyak kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami itu sempurna adanya. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami mau satu hati Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami selalu percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu, hadirat-Mu Tuhan itu yang menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hati. Engkau yang mengalami kasih dan hadirat-Nya. Engkau yang mengalami kebaikan. Mari datang menyembah Tuhan malam hari. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih. Kami setiap hari melihat kemurahan lepas kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami dimampukan melewati setiap waktu-waktu kami bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Tuhan, karena kami sadar penuh bahwa kami hidup di bawah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu sama-sama malam hari ini dengan hati yang sungguh kami bawa setiap pujian sembah. Terima kasih. Amin. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu, katakan Kau yang terbaik yang pernah ada di nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu, terus menyala di jiwaku. Amin. Setia sampai akhir hayat menyembah-Mu Yesus. Kau yang terbaik. Amin. Sama-sama mari nyatakan Kau yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang pernah ada. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu, api-Mu, Roh-Mu Tuhan terus menyala di dalam jiwa kami Tuhan.
setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus, kau yang terbaik. Oh, sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujianmu. Kau yang terbaik, kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkan. Biarlah apimu, biarlah apimu terus menyala di jiwaku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Kami punya sisi yang terbaik Tuhan. Kami punya Yesus dalam hidup kami. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam perkara pas perkara dalam hidup kami Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke satu pribadi yang kami tahu Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Kami percayakan hidup kami ke satu-satunya pribadi yang sanggup. Engkau Allahku yang setia. Yesus. Ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Ini doa kami. Ini sembah kami. Oh, hanya bagimu. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian
harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami. Kami mau menyatakan bahwa satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami hanya nama Tuhan Yesus. Yang satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja dan nama di atas segala nama. Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, kemuliaan bagi nama Yesus. Kudus, berkuasa hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, mengalir Yesus. Kami sembah Kau Yesus, Yesus kami sembah Kau. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, biarlah kita tetap setia mencari Tuhan dan tetap mengandalkan Dia dalam segala perkara. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Ya, perkenalkan nama saya Elni dari Tangerang. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Singkat cerita, saya ini sudah hampir 9 bulan ya suami tidak bekerja lagi. Jadi ada masalah keuangan ya. Ya pas awal-awal suami tidak bekerja itu hati saya khawatir, saya takut. Lalu puji Tuhan saya mulai melihat channel ibu, saya menemukan channel ibu. Saya mulai rutin ikut mesbah syukur dan mesbah doa. Dan disitulah hidup saya diubahkan Tuhan lewat setiap firman Tuhan.
Sebelumnya saya ini orangnya suka emosi, suka marah-marah, tidak sabaran. Namun puji Tuhan, ya firman Tuhan mengubahkan saya. Sekarang saya lebih banyak sabar, lebih banyak mengalah. Dan saya juga bernasar kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya terus berdoa agar anak-anak saya itu bisa mendapatkan pekerjaan. Dan saya bernasar, saya bilang, Tuhan, kalau anak-anak saya diterima bekerja, saya akan bersaksi di mesbah doa. Benar Bu, apa yang Ibu Debbie katakan bahwa kalau kita ada masalah jangan lari. Ya, jangan cari manusia, nggak usah cari pendeta, tapi duduk diam di kaki Tuhan. Saya belajar mempraktikkan itu, ya saya belajar mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya saya menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, selama 9 bulan ya Tuhan pelihara hidup kami. Ya, dan saya bersyukur ya selama 9 bulan saya lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberi kekuatan dan damai sejahtera dalam menjalani semuanya. Damai sukacita ya saya rasakan dalam keluarga saya. Ya bahwasannya Bu, Tuhan Yesus itu baik, selalu baik. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan ya, kita mendengarkan satu kesaksian yang ya luar biasa saudara. Semua orang akan mengalami persoalan hidup yang berbeda-beda. Ya suaminya kehilangan pekerjaan dan tidak bekerja selama 9 bulan. Kita melihat memang hari-hari ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ya, dan kita bisa bayangkan saudara kalau tanpa Tuhan ya, hidup tanpa kerjaan ya pasti ketakutan ya, seperti tadi Ibu katakan dulu, emosian, marah-marah ya, bahkan khawatir, takut ya. Orang kalau sudah khawatir, takut ya pasti marah-marah. Tapi puji Tuhan ya akhirnya bisa menemukan channel Debbie Basir TV dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dan memang benar firman Tuhan berkata bahwa ya firman itu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita ini membuka hati bagi firman Tuhan, maka firman itu sanggup berkuasa mengubahkan hidup kita, bahkan mengubahkan keadaan kita. Bahkan ya anak-anak semua sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan Tuhan berjanji ketika kita ini jadi orang yang sungguh-sungguh taat dan setia, mau diubahkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Yang terpenting adalah mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengandalkan Dia dan setia kepada Dia. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan dan hari ini kita sudah sampai di Yesaya 28. Kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-6 dan sekarang masih di perikop yang sama tetapi ya ini judul yang berbeda. Sekarang kita masuk Yesaya 28 ayat yang ke-7, judulnya terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Ucapan Tuhan terhadap pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Kemarin di Samaria ya. Samaria dan Yerusalem itu adalah dua ibu kota Israel ketika mereka terpecah menjadi dua kerajaan, utara ya dan selatan. Kita akan baca bersama ayat yang ke-7 terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ini adalah gambaran saudara tentang keadaan Yerusalem ketika pada masa itu. Ya, dan memang mereka mabuk oleh anggur ya, dikatakan bahwa Yerusalem penuh dengan orang-orang yang penuh anggur ya, kemabukan ya, mereka penuh dengan orang-orang yang pening, orang-orang yang mabuk, bahkan dikatakan di sana bahwa semua mejanya penuh dengan muntah dan kotoran. Ini juga menggambarkan ketika ya bangsa Israel tidak lagi menghormati Tuhan, mereka mabuk, saudara, mereka juga dalam keadaan rohani ya sudah tidak ada tempat yang bersih lagi kata Tuhan. Bahkan meja-mejanya penuh dengan muntah, penuh dengan dosa, dengan kelaliman. Ya, dan Tuhan itu murka terhadap bangsa ini saudara. Ya, dan kita lihat di sana dikatakan ya bahwa firman Tuhan berkata, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya?
seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian pada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ya, dan saudara, ya, ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana reaksi dari bangsa tersebut kepada Yesaya. Ya, mereka mengejek Yesaya dan berkata, ya, sebenarnya ya, kepada siapa Yesaya itu berbicara menyampaikan nubuatan? Dia berbicara kepada kita seperti seorang guru yang berbicara kepada anak kecil. Ya, bahwa kita ini harus begini, harus begitu. Ya, kita ini tidak perlu diajar. Itu reaksi mereka, ya. Sebenarnya kita ini nggak perlu diajar. Emangnya kita ini anak kecil yang baru disapih. Ya, dan kita bisa menentukan sendiri untuk bagaimana kita bersikap, ya. Dan Yesaya menubuatkan bahwa Asyur akan mengajar mereka dengan cara yang sangat tidak mereka sukai. Apabila kita tidak mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, maka murka Tuhanlah yang akan mengajar kita, saudara. Lebih baik kita bertobat, lebih baik kita kembali kepada Tuhan. Dikatakan di sana orang-orang di Yerusalem berkata, ya, kepada siapa Yesaya ini bernubuat? Ya, kepada siapa dia mau mengajarkan pengajaran? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, tambah itu, tambah ini. Emangnya kita ini anak kecil? Maka dikatakan sungguh oleh orang-orang yang berbahasa asing, ya, yang akan menghajar bangsa ini, karena Tuhan telah berfirman dan benar. Ya, orang-orang berbahasa asing itu siapa? Asyur yang kemudian datang dan menghajar bangsa ini, sehingga mereka itu melihat dan mau berbalik kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-13, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, ya, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Saudara, inilah keadaan pada waktu itu. Tuhan bilang, baik umat, jemaat, imam sudah tidak ada yang benar. Semuanya mabuk oleh anggur. Mereka terpikat oleh dosa dan mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan saudara, ya, pada akhirnya mereka akan dihajar oleh bangsa yang asing. Ya, dan dikatakan, ya, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh. Ya, mereka itu adalah orang-orang pencemooh yang menghardik firman Tuhan, yang tidak peduli pada firman Tuhan. Dan kita sering mendengar ada banyak orang Kristen hari-hari ini juga yang tidak mau mendengarkan kebenaran dan berkata, ya, ngapain kita hidup susah-susah ikut Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh merokok, nggak boleh bersinah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bukankah hari-hari ini di sekeliling kita juga banyak orang yang hidup seperti itu? Ya, dan mereka berkata, ya, kami ini telah mengikat perjanjian dengan maut, sebab upah dosa ialah maut, dan itu tidak bisa terelakkan. Mereka berkata kebohongan itu baik, ya, dan mereka menyepelekan firman Tuhan. Dikatakan sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, satu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, dan dikatakan di sana saudara, ya, bahwa Tuhan meletakkan satu dasar yang teguh, ya. Dan dikatakan di sana bahwa barang siapa yang percaya, dia tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ya, Yehuda itu takut terhadap Asyur, ya. Dan bukannya mempercayai Allah, namun orang-orang Yehuda berpaling kepada sumber-sumber lain dan mencari keamanan pada kebohongan, pada perlindungan yang bohong, yang kepada sia-sia dan bukan kepada Allah. Dan Allah, saudara, ya,
sudah melihat mereka itu bersekongkol dengan maut, dengan kuburan, dengan dunia orang mati, sebab upah dosa itu maut. Ya, dan bagian ini mungkin mengacu juga pada aliansi Hizkia dengan Fir'aun, ya. Dan pada waktu dia akan melawan Asyur, Allah akan membatalkan kesepakatan ini. Mesir tidak akan bisa menolong ketika Asyur menyerang. Layakkah menjual apa yang kita percayai demi mendapatkan perlindungan sementara? Mereka berpikir ya bahwa ketika mereka membuat ya aliansi dengan Mesir, maka mereka akan mendapatkan perlindungan. Tuhan bilang mereka mencari perlindungan kepada kebohongan. Ya, dan mereka menjual sesuatu yang benar untuk mendapat perlindungan yang sementara dan bohong, saudara. Ya, kalau kita menginginkan perlindungan yang kekal, maka berpalinglah kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita. Ya, ketika mereka berkata bahwa mereka telah menjadikan ya perlindungan mereka itu kepada bangsa lain dan bukan kepada Tuhan, mereka bersembunyi ya, dan kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dusta ya adalah tempat menyembunyikan diri. Dan Tuhan menghajar mereka sehingga Tuhan membangkitkan, dikatakan di Sion ya ada satu batu, ya batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, ya suatu dasar yang teguh. Siapakah yang percaya? Ya siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Dan dikatakan Tuhan akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ya, dan jika saudara kita percaya bahwa ya jika kita ini membangun sesuatu, dan kita harus membangun sesuatu itu di atas dasar yang kokoh. Dan Yesaya sedang berbicara tentang satu batu fondasi, suatu batu penjuru yang berharga yang akan diletakkan di Sion. Dan batu penjuru itu ialah Mesias. Ya, dan Yesus adalah dasar ya yang teguh untuk membangun kehidupan setiap orang yang percaya. Dan mari kita introspeksi, apakah kehidupan kita dibangun di atas dasar firman Tuhan? Apakah hidup kita dibangun di atas dasar Kristus yang adalah sungguh-sungguh ya batu yang teguh itu? Ya, ketika kita menjadikan Dia sebagai batu perlindungan kita, menjadi batu yang teguh itu, maka kita akan melihat pertolongan dari Tuhan itu, saudara. Dan dikatakan Tuhan akan menghancurkan segala kebohongan itu. Ayat 18, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Upah dosa ialah maut. Ya, dan pada zaman orang-orang itu melakukan dosa, mereka sedang mengikat perjanjian dengan maut. Tetapi Kristus sebagai batu penjuru akan datang, dan Dia akan mematahkan kuasa maut, sehingga siapapun yang percaya kepada Dia, meninggalkan dosa, bertobat, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal, karena dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang yang ditebus oleh darah Kristus. Saya percaya saudara, tidak ada tempat perlindungan yang teguh selain di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita terus berusaha sungguh-sungguh hidup dalam perkenanannya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami, biarlah kami menjadikan Engkau sebagai batu penjuru, tempat kami berlindung, tempat kami berteduh. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak ada tempat lain untuk kami datang. Kami tidak ingin menjadikan kebohongan sebagai tempat perlindungan kami. Kami tidak ingin menyembunyikan dusta sebagai tempat persembunyian kami. Tapi kami mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan persembunyian yang aman bagi jiwa kami. Apapun tantangan, persoalan, apapun yang terjadi di masa-masa ini, Engkaulah tempat perlindungan yang teguh bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang ikut Mesbah Doa malam ini, apapun persoalan mereka hadapi, rumah tangga, keluarga, pernikahan, masalah keuangan, hutang piutang, masalah kesehatan yang sedang terbaring sakit, atau apapun itu yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup pulihkan hidup kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, pekerjaan kami, keuangan kami. Waktu kami percaya, bertobat, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan setiap mereka yang terbaring sakit, beri iman kami berharap. Yang ingin memiliki keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami.
Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Dijauhkan bangsa kami dari murka Tuhan. Apapun hari-hari ini desas-desus yang kami dengar, rancangan-rancangan niat-niat jahat orang ingin membuat kerusuhan, perpecahan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan ada satupun niat jahat yang ingin memporak-porandakan bangsa ini. Kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam kendali Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali atas bangsa kami. Ya, apapun niat-niat jahat orang yang coba menghancurkan bangsa ini, Tuhan yang berperkara. Karena jika bukan Tuhan yang menjaga bangsa ini, sia-sialah usaha para penjaga. Kami sangat percaya Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Berkati bangsa kami di tengah keadaan dunia yang sedang tidak pasti. Banyak negara-negara yang mengalami krisis. Indonesia, kami tahu dalam genggaman tangan Tuhan. Beri Indonesia Tuhan kemakmuran, kesejahteraan karena Tuhan pegang kendali. Kami terus menopang Indonesia dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berkati para pemerintah kami, presiden, wakil, seluruh pejabat yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Dan biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi hujan pertobatan di atas Indonesia. Para pejabat Tuhan hidup takut akan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berperkara dengan setiap para pejabat-pejabat yang jahat di atas bangsa ini. Para koruptor Tuhan berperkara. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kuasa yang menjaga